Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhadatsatuha, fa inna kulla muhadatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah hafizakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan di antara ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah salat. Karena ia termasuk adalah imanuddin, tiangnya agama. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat sehat, nikmat afiat, nikmati atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Habibun al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang meniti jejaknya. Baik jamaah, gimana kabarnya, sehat semuanya? Ya, Saya orang Sunda, Pak. Dari Cianjur. Ada orang Sunda di sini. Kumaha damang, Pak. Saya mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum fi malikum wa amwalikum wa ahlikum, kepada jamaah Masjid Nurul Huda dan Pasar Bali ini yang telah ikut berkontribusi ketika kami tertimpa bencana gempa di tahun lalu, tepatnya tanggal 21 November 2022. Tapi masyarakat Cianjur merasa terbantu, sekalipun belum mengenal raga berjauhan, tapi kita disatukan dalam satuan ukhuwah Islamiyah. Baik jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Islam agama yang sempurna, menuntut umatnya agar menjalankan syariatnya sebagai roda yang membawa umatnya itu ke jalan keselamatan. Karena itu sangat realistis sekali bahwasanya Islam agama yang gampang diterima oleh siapapun dan memiliki idealisme ataupun juga cita-cita, keinginan, atau yang disebut dengan himmatul aliyah. Itu memiliki keinginan yang sangat tinggi, dan ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altumul jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau kalian ini memiliki cita-cita, doa menginginkan surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus, surga yang paling tinggi. Dan di antara doa-doa orang yang soleh, bahkan bacaan di waktu
dan tempat yang sangat istimewa ketika tawaf, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Seorang mukmin itu permintaannya kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah, dan ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah bidukhuli al jannah, yaitu dimasukkan ke dalam surga, yang dimaksud dengan di akhirat bahagia. Tidak cukup di akhirat hanya bahagia saja. Wa qina adzabannar, dijauhkan dari neraka. Ya maaf, seidealis dan sesempurna itu umat muslim, hatta dalam memulai waktu subuhnya, waktu paginya, membuka dunia, itu dimulai dengan ibadah. Dimulai dengan ibadat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Cukup dengan 2 rakaat sebelum salat subuh, artinya qobliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnahnya ya jemaah. Apalagi salat subuhnya. Apalagi kalau kita ditambah dengan qiyamul lailnya, maka sangat sempurna sekali agama Islam ini. Namun kesempurnaan tadi adalah keinginan, adalah harapan. Kadang ada orang yang Allah berikan kelapangan, kemudahan untuk beribadah. Tadi salat subuh berjamaah, qiyamul lail, qobliyah, bahkan hari itu dia berpuasa. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala uji dia dengan keluarganya. Allah uji dia dengan finansialnya, dengan seratnya secara ekonomi. Allah uji dia dengan kesakitan. Di agamanya bagus, dunianya Allah Ta'ala uji dengan kesakitan, keluarganya Allah uji dengan permasalahan-permasalahan, hartanya Allah uji dengan kesulitan. Ada juga orang secara agamanya bagus, badannya sehat, pulang ke rumah dimarahin istri, pulang ke rumah berantem sama istri. Kenapa? Nggak kerja. Ini masalah. Ada juga orang agamanya bagus, badannya sehat, keluarganya harmonis, tapi apa? Allah uji dengan finansial secara ekonominya. Ya, tapi dia sabar dengan segala keterbatasan itu. Ada seperti itu, dan itu juga yang berlaku dengan para sahabat. Ya, ada juga mungkin orang badannya sehat, keluarganya lengkap, punya istri, punya anak, juga mapan, tapi tidak ada perhatian terhadap agama. Kita nomor berapa Pak? Pas nomor berapa Mas? Kan kita tadi pengennya apa? Agamanya bagus, badannya sehat, istri banyak, anaknya sehat, juga apa? Umroh bisa kapan saja. Kenapa? Punya harta, jalan bisa kemana saja. Antum ingin nggak seperti itu jemaah? Nah, karena itu kita bahas pagi ini kita. Ada 4 permohonan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap pagi dan di waktu sore. Jadi memulai pagi Rasul dengan doa ini, memulai masuk waktu malam dibaca di sore hari.
Ada yang hafal doa jamaah? Kalau ada yang hafal boleh pulang duluan. Ada yang hafal? Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam Kitabul Adab, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih. Kata Abdullah bin Umar, tidak pernah Rasulullah SAW mendoakan doa ini, zikir ini di waktu sore dan pagi hari. Apa doanya jamaah? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini pendek loh. Ya Allah, aku memohon ampunan, memohon afiat pada 4 perkara. Fi dini, dalam agama. Wa dunyaya, perkara dunia. Wa ahli, keluarga. Wa mali, dan harta. Ada yang hafal jamaah? Allahumma inni, coba bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Nah, itu jawaban. Simple. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ada yang hafal? Yang hafal tadi boleh pulang duluan. Baik jemaah, kita bahas. Di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan ketika kita beradab kepada Allah dalam doa adalah bi asma'illahil a'zam. Berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan namanya yang sangat agung, dengan namanya yang sangat sempurna, sempurna secara namanya, tinggi secara sifatnya. Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa, memintalah kalian, maka akan aku kabulkan. Kita ini kalau minta kepada teman, keluarga, sahabat, sekali senang, 2 kali setengah senang, 3 kali kalau minta bantuan 3 kali ke teman kita, apa? Orang sudah beda raut wajahnya, apalagi ke-4 kali ujung-ujungnya nyem duit. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada hambaku jika bertanya, berdoa, sampaikan aku adalah zat yang maha dekat. Dekat dengan pengabulannya, dekat dengan pendengarannya, pengetahuannya. Allah tahu, tapi kita dituntut untuk merintih, untuk tadarru', untuk menampakkan kita ini adalah yang lemah di hadapan zat yang maha kuat. Kita adalah makhluk yang hina di hadapan yang maha mulia. Nampakkan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun pada perkara-perkara yang sepele, berdoa kepada Allah. Salafus saleh dahulu hanya meminta perkara-perkara yang sepele, itu meminta kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, bukan pengabulan di antara lezatnya dalam bermunajat kepada Allah, tapi pada memintanya. Jadi bentuk kita apa? Menampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Nah, itu dimulai dengan asma'illahil a'zam. Allahumma. Yang kedua
yaitu dengan isti'anah. Allahumma inni as'aluka, isti'anah. Jadi isti'anah dalam doa itu ya terbagi menjadi dua, ada isti'anah, ada isti'adah. Jadi kita kadang di doa itu Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika. Jadi kita di doa ini adalah permohonan, memohon kepada Allah, ya, agar apa? Agar 4 perkara ini. Yang pertama diberikan al-afwa. Al-afwa, kata para ulama, tajawuz anil dzanbi wa tarkul iqab alaihi. Jadi permohonan maaf kepada Allah karena kita ini adalah pendosa. Kalau dosa konsekuensinya adalah iqab, punishment, yaitu siksa. Tapi kita memohon kepada Allah dari dosa dan maksiat itu dihapus. Karena itu ada nama Allah Al-Afu, yang maha pengampun, yang maha pemaaf. Jadi Al-Afu. Karena kita sadar setiap anak Adam adalah pelaku kesalahan, kealpaan, kemaksiatan. Kullu bani Adam khata'. Khata' itu sering, senantiasa, dan itu sudah menjadi tabiatnya. Mau ustadznya, mau santrinya, mau kiai, mau muridnya, ya, itu akan senantiasa melakukan dosa dan maksiat. Tetapi yang istimewa bagi para pelaku maksiat adalah wa khairu khatta'ina tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, kealfaan, kemaksiatan ada yang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang ada istilah tobat sambal. Itu lebih baik daripada melakukan dosa enggak tobat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, kalau terjadi malam ini, malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus dimunajatkan? Maka Rasul mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi berdoa kepada Al-Afu. Yang kedua, wal afiyah. Wal afiyah. Dalam kitab Faidul Qadir disebutkan makna al-afiyah, yaitu hiya kalimatun jami'atun fi ta'minillahi li'abdi, adalah kalimat yang general, ya, dalam permohonan kepada Allah untuk diberikan keamanan dari apa? Min kulli niqmatin wa mihnatin wa syarrin wa bala'in fi dinihi wa dunyai wa akhiratih, yaitu ujian, bala, cobaan, perkara dunia ataupun perkara agama. Fafiha su'alullah ta'ala, dan ini adalah permintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala al-wiqayah min kulli syurur, itu memohon kepada Allah dari seluruh keburukan. Ada yang mengatakan bahwasanya al-afiyah simpelnya hiya as-sihhatu diddul marad. Sehat lawan kata dari apa? Sakit. Kenapa Rasul mengatakan al-afwa wal afiyah? Kita memohon kepada Allah, ya, permohonan maaf dari penyakit fisikis, itu melakukan dosa maksiat,
penyakit ini menyimpang. Juga al-afiyah, penyakit secara jasad. Coba antum kalau begini jamaah, mendingan mana lihat? Waktu pagi dalam kondisi kaya bangunnya, tapi banyak juga penyakitnya. Yang kedua, bangun dalam kondisi fakir tapi badan sehat. Atau mendingan yang ketiga, bangun kaya juga sehat. Mendingan yang mana? Kalau bahasa mendingan gak punya apa-apa, fakir tapi sehat. Itu percuma punya uang dihabisin buat berobat. Karena itu sehat itu murah, yang mahal apa? Sakit. Gigi kita yang dicabut kita yang bayar, apalagi gigi orang lain yang dicabut. Ya, sakit pinggang harus bayar obat. Jamaah, tadi Islam ini agama yang sempurna. Karena itu ketika masuk waktu subuh, kita harus memulai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa-doa supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan bimbingan, tuntunan kepada kita dalam perkara yang 4 ini. Kalau kita sudah ada orang yang mengatakan ente kehidupannya selama di Bali, ane cukupin, masalah keamanan ane jamin. Kita tahu orang ini Masya Allah, dia punya kekuatan secara kepemerintahan, dia juga memiliki kekuatan secara finansial ke sini. Beres pokoknya ente mau kemana aja selama di Bali. Mau tawaf di Bali fadhal. Ya kita tahu orang ini orang kaya, dia pejabat. Kalau menaruh tawakal kepada orang saja kita sebegitu totalitasnya, masa sama Allah tidak? Nah, kita di pagi hari ini memohon kepada Allah al-afwa wal-afiyata dalam 4 hal. Pertama, fi dini, dimulai dari agama. Jadi kalau ingin kelar setelahnya, mulai dari agama. Memulai dari ilmu agama. Memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman yang benar. Karena kebaikan itu pada ilmu agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya ilmu agama. Imam Nawawi mengatakan bahwa al-khairat, kebaikan-kebaikan dunia pada agama, menunjukkan kebalikannya. Orang kalau jauh dari agama, maka pangkal seluruh keburukan. Dia akan berjalan dari roda kehidupannya tidak tahu mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bidah, mana halal, mana haram. Yang penting enak. Maka itu kebaikan 3 setelahnya, fi dunya, fil mal, wa ahl, itu dimulai dari agama dulu. Sebagaimana Rasul pagi hari mengatakan doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Orang kalau ingin rizkinya thayyib, amalannya diterima, harus dengan ilmu. Kita ini kerja, ada proyek, maka dia akan bertanya, ini proyek ini dalam bidang apa, halal apa tidak, transaksinya diperbolehkan apa tidak. Kenapa? Karena itu dampaknya adalah amalan diterima atau enggak. Doa Rasulullah SAW yang lain, Allahumma aslih lana dunyana allati fi dinina, Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina,
Dimulai dari agama. Ya Allah, perbaiki agama kami, karena itu menjadi tameng dalam segala hal. Baru setelahnya, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dunia diperbaiki. Dengan apa? Itu dengan agama, dengan ilmu, dengan belajar. Baru diperbaiki dunianya, dan goalnya ada diperbaiki perkara akhiratnya. Jadi kita ingin al-afu wal-afiyah itu pada agama. Pada agama al-afu wal-afiyah, orang kadang beragama jamaah sebagaimana kita tidak langsung memahami cara beragama yang benar. Kadang kita menyimpang, kadang kita menyeleweng. Karena itu kita memohon kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Itu pada agama kita. Mulai dari agama. Apalagi ngaji, terutama kajian rutin, kajian yang runut, ya, pada perkara-perkara yang sifatnya fardu ain, yang sifatnya prinsipil, rukun Islam, rukun iman. Kalau bahasa Sundanya, kudu ngolotok. Ngolotok itu kapan saja dikaji, kapan saja disampaikan, kapan saja dibaca. Itu seperti surat Al-Fatihah. Aib ada orang surat Al-Fatihah bacaannya salah. Itu yang disebut jadi hifdhan mutqinan, mutqin ya. Rukun Islam, rukun iman itu kita harus sudah paham. Apa rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada Rasul, kepada takdir dan seterusnya. Itu perkara agama yang sifatnya fardu ain, wajib kita harus memahaminya. Seorang pedagang maka wajib memahami ilmu agama yang berkaitan dengan berdagang. Mungkin dia tidak wajib masalah ya yang lainnya. Nah, mulai dari ilmu agama jamaah. Tidak ada kelezatan, tidak ada ketenangan dalam mengarungi dunia ini sesulit apapun kecuali dengan agama. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min. Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkara-perkara kehidupan orang mukmin itu menjadi baik. Allah tidak, Rasul tidak mengatakan ajaban li amril muslim. Mukmin levelnya lebih tinggi daripada orang muslim. Beda dengan perkara kullu ma yusibul mu'min min huznin wa hammin. Ini Rasul menggunakan kata muslim. Jadi kita maratibuddin itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Rasulullah mengatakan ajaban li amril mu'min, seluruh perkara kehidupannya menjadi baik. Kenapa? Karena seorang dalam menjalani roda kehidupannya tidak terlepas dari dua hal. Imma kenikmatan konsekuensinya subur, atau kesulitan, musibah, bala dan nikam itu dengan bersabar. Dalam kitab Qawaidul Arba ditambah dengan satu. Wa idza annaba istaghfara fa hadhihi thalatha unwanus sa'adah, kata penulis. Yang ketiganya itu ketika dia melakukan dosa, maka dia langsung bertobat, dan tiga hal ini adalah ciri orang-orang yang beriman, ciri orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Jadi jamaah, mulailah dari belajar agama. Memiliki kecenderungan, memiliki keinginan. Apalagi kalau kita telat belajar, jangan sampai ada kesalahan pada anak-anak kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan, status kedudukan kita, maka belajar agama menjadi satu kewajiban. Jangan ditinggalkan. Sesibuk apapun,
Apalagi sarana-sarana untuk belajar sekarang itu sangat gampang. Kapan saja. Tidak bisa langsung, bisa live. Tidak bisa offline, bisa online. Dan Masya Allah, ini zaman digitalisasi ini luar biasa. Jangan shopping online saja yang istiqomah kita. Setiap hari banyak paket ke rumah kita. Belajar online ini gampang sekali sekarang. Seperti HSI, kapan saja bisa. Dan runut pembahasannya. Ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang pertama, agama. Dan agama ini jamaah tidak terlepas ya dari ujian secara syahwat ataupun juga syubhat. Ya, orang-orang dahulu, para salafus saleh, tidak mengapa kehilangan apapun. Yang terpenting adalah ya iman dan takwa masih di hati. Karena dunia ini akan silih berganti. Urwah ibn Zubair ketika ditinggal wafat anaknya karena jatuh tertendang oleh kuda atau unta, ketika sudah sampai pekuburan mau menguburkan anaknya, dia terperosok, kakinya juga cedera dan harus diamputasi, harus dipotong. Sudah anaknya itu meninggal, kakinya juga harus diamputasi. Tapi beliau masih santai, masih tenang. Kenapa? Dunia akan datang dan pergi silih berganti. Tetapi ketenangan itu, ketentraman itu akan ada ketika dia beriman, bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu mengenal agama kita. Yang kedua, al-afwa wal afiyah fi dunya, perkara dunia. Perkara dunia. Ya, seorang muslim tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya, tapi dia sarana menuju akhirat. Maka kita harus pandai-pandai ini bermain dengan dunia ini jamaah. Tidak perlu berlebih-lebihan, juga tidak jafa kita menyepelekannya. Karena kita akan mendapatkan surga yaitu dengan berkontestasi di dunia, dengan beramal soleh. Seorang laki-laki, betul dia harus ngaji, betul dia harus mendidik keluarganya, tapi juga dia harus mencari nafkah. Karena itu seorang laki-laki sejati disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salat wa iqta'iz zakat. Seorang laki-laki sejati itu adalah la tulhihim tijaratun wala bay'un. Dia memang betul dia pedagang kawakan, dia cakap dalam berbisnis, dia ahli dalam berdiplomasi. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Tapi dia berbisnis, dia berniaga, tidak lupa kepada Allah, an dzikrillah. Jadi dia akan menimbang, aduh ini bisnis gimana nih, barang yang dijual halal apa tidak? Oh halal, coba lihat proses transaksinya benar apa tidak, apakah ada unsur zalim, unsur riba atau unsur gharar apa tidak. Ini seorang muslim dipertimbangkan. Dia ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau sudah datang waktu sholat, maka dia jalankan sholatnya. Kalau sudah ada kewajiban untuk membayar zakat, maka dia akan tunaikan. Ini rijal. Allah hanya menyebutkan 3 kali kata rijal di dalam Al-Quran sebagai identitas bagi seorang laki-laki, bahwa rijal adalah yang senantiasa berzikir, bermunajat kepada Allah. Sekalipun dia mengejar dunianya, tapi dunianya ia kejar untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus kaya seorang muslim itu. Rasulullah SAW itu kaya raya jemaah.
Ya betul, sebelumnya Rasul dari Aisyah selama 3 bulan, Al-Aswadan cuma air dan kurma. Iya. Tapi setelahnya, apalagi setelah perang Khaybar, setelah perang Ahzab, Rasul kaya. Dan kalau seorang itu kaya, bisa menunaikan ibadah haji, bisa menunaikan umrah. Jadi balik ibadah haji berapa lama antriannya jemaah? Berapa Pak? Belasan tahun. Kita di Cianjur sudah puluhan tahun. Jadi kalau punya anak daftarin bisa umrah kan usia 25 begitu. Tapi kalau kita punya fulus, kapan saja bisa. Mau umrah, mau haji, kita bisa tahun ini. Itu dengan apa? Itu dengan harta. Nah, jadi jamaah, dunia maka pandai-pandailah kita bermuamalah. Maka Rasul mengatakan, mali wali dunya illa ka'abir sabil. Mali wali dunya, tidaklah aku dengan dunia itu kecuali seperti orang yang ka'abir sabil, orang yang melintas, orang yang menyeberang. Istadalla tahta syajar thumma raha wa taraka. Ibarat dunia, kata Rasulullah SAW, itu nyebrang, berteduh. Ada nggak orang berteduh lama-lama bawa kasur, bawa kulkas, bawa freezer? Ada nggak ya Mak? Saya kesini kalau bawa kulkas ditertawain sama Badrimin. Ngapain saya cuma 5 hari sini bawa kulkas, bawa kasur? Karena kita tahu nih sesaat. Tapi kita harus apa? Harus hidup dengan dunia ini. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya, dalam satu riwayat, siapa yang menjadikan dunia himmata nafsihi, menjadi tujuan utamanya, maka Allah akan memporak-porandakan seluruh kehidupannya. Karena dunia ini hina. Bahkan saking hinanya Rasulullah SAW sampai pernah ada kambing yang sudah busuk, lalu diajak sahabat, ada yang mau kambing busuk ini? Nggak ada. Kambing busuk nggak ada. Nah, dunia ini lebih busuk daripada itu. Tapi kita harus hidup di sini. Dan hidupnya kita dengan dunia ini bisa atau tidaknya, itu tadi dengan agama. Sehingga ketika kaya tidak melalaikan, ketika fakir juga tidak sampai dia membuat kufur. Karena itu diantara doa pagi petang, diantara perlindungannya adalah Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Jadi jemaah, permohonan yang kedua adalah perkara dunia. Dan perkara dunia yang paling mahal adalah kesehatan jemaah. Perkara dunia yang mana kita hidup, fasilitas yang ada adalah kesehatan yang paling mahal. Antum fasilitas di luar kita, ada ruangannya ber-AC, harum, ya interiornya bagus, tapi dia sakit stroke. Bisa menikmati apa enggak? Bisa menikmati apa Pak? Enggak. Oh, dia sehat, makanannya Masya Allah serba ada. Mau makanan dari Sumatera, mau dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, bahkan luar negeri, ada semuanya. Tapi sakit gigi, bisa makan apa enggak? Air minum yang ada di hadapannya lebih berharga daripada makanan-makanan ini ya Ma. Tuh. Jadi yang paling berharga ini kesehatan. Saking berharganya Rasul di waktu pagi memohon kepada Allah, Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan, afiatkan seluruh badanku, terutama dalam 2 hal. Fi sam'i wa fi basari, la ilaha illa anta. Jaga kesehatan ini jamaah. Para salafus saleh
menjaga kesehatannya dengan ibadah. Ada seorang ulama makin tua makin lincah. Jadi kalau balapan lari dia menang. Ya. Ketika ditanya dengan apa menjaga fisik ini, itu dengan ibadah dan meninggalkan maksiat. Jadi tubuh kita ini, ya, komponennya kan ada jasad, ada ruh. Dua-duanya kalau sakit maka harus segera berobat. Orang kalau sakit gigi berobat cepat, tapi orang kena syubhat nyantai saja, kadang dijaga dia. Nah, jasad kita ini, raga kita ini harus dijaga karena kenikmatan dunia dan segala isinya. Harun ar-Rasyid sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, ketika Harun ar-Rasyid ini didatangi oleh seorang ulama, ya, ketika duduk dipersilahkan minum, maka ditanya mana yang berharga, air minum atau singgasana, ya, atau kekuasaan. Maka kata beliau, ya tentunya kekuasaan bisa beli banyak minuman, makanan. Terus kata beliau, bagaimana kalau dengan kekuasaan itu kamu terhalang dari minum hanya seteguk saja? Kenapa? Ya karena sakit, nggak bisa minum. Makanya harus sadar bahwasanya nikmat sehat lebih berharga dibandingkan apa kekuasaan. Yang ketiganya tadi memohon, ya, fi ahli, keluarga, ya, keluarga ini. Karena itu seorang mukmin permohonannya terhadap akhirat bukan hanya dirinya yang masuk surga. Identitas seorang mukmin di akhiratnya nanti adalah menginginkan berkumpul kembali dengan keluarganya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Adapun orang-orang yang beriman, maka ketika mereka meninggal akan dikumpulkan kembali dengan keluarganya, dengan keturunannya. Kalau apa? Beriman. Dan tidak ada ketenangan, ketentraman bagi seorang laki-laki di dunia kecuali keluarganya, anak dan istrinya. Maka keluarga ini harus dijaga. Dijaga berarti bukan karena tidak ada masalah. Rumah tangga itu pasti banyak masalah. Dan di sini juga kelihatannya banyak masalah, ya jemaah. Wajah-wajah yang bermasalah keluarga. Naam, keluarga sesempurna Rasulullah SAW tidak terlepas dari masalah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah datang kepada Rasul mengadukan bagaimana istrinya ketika sudah hijrah mulai tabiat, ya, Quraisy itu berubah. Jadi sikap, sifat, attitude-nya itu berubah setelah hijrah. Karena tempat dan berkawan akan berpengaruh. Jadi Rasul mengatakan khairun nisa Quraisy. Sebaiknya wanita adalah wanita Quraisy. Apa wanita Quraisy itu? Taat, qanaah. Jadi kepada suami itu enggak menentang. Tapi ketika ke Madinah bergaul dengan wanita-wanita Ansor. Nah, wanita Ansor ini punya karakter kebiasaan, yaitu apa? Kepada suaminya juga berani. Ternyata itu terpengaruh kepada istrinya Umar, ngadu kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang istrinya. Maka kata Rasul, wahai Umar, ini saya sekarang sedang berkumpul dengan istri-istri saya. Kenapa? Mereka menggugat supaya APBD rumah tangganya untuk apa? Bertambah. Ini istri saya 9, kamu 1. Mana yang lebih pusing, ngurus istri 1 atau banyak?
Sama-sama masalah jamaah. Satu bermasalah, dua bermasalah, empat juga bermasalah. Dan isi Rasul ini bermasalah semuanya. Minta. Padahal jamaah, kalau dikonversikan, ya, nafkah Rasul itu kalau ngasih nafkah bukan bulanan, bukan harian, langsung setahun. Kalau dikonversikan, kurma itu bisa 10 ton, gandum itu sekitar 2 ton. Satu istri. Kurma 10 ton, gandumnya 2 ton. Kita makan beras kan? Ada gak istri yang makan beras di sini istrinya 1 kilo sehari? Segemuk apa itu istrinya? Kalau setahun berarti 3,5 kintal. Jauh jamaah. Itu saja isi-isinya Rasul dengan kewanitaannya masih minta tambahan nafkah kepada Rasul. Jadi kalau antum pulang kemudian istri marah, minta tambahan, minta ini, wajar. Karena antum menikah dengan wanita. Ya, sesoleha apapun wanita, dia adalah apa? Makhluk yang bengkok. Tapi ingat, keluarga adalah kenikmatan yang paling istimewa setelah agama, setelah kesehatan, dan setelahnya apa? Yaitu keluarga. Agamanya bagus, badannya sehat, keluarganya harmonis. Harmonis bukan berarti tidak ada masalah. Makanya di antara doa ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami istri-istri dan keturunan yang qurrata a'yun. Kata Imam At-Tabari, yang dimaksud qurrata a'yun an ra'aitahum ala ta'atillah. Engkau mendapati anak dan istrimu taat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kita memohon waktu pagi itu supaya diberikan kebaikan, dijauhkan dari kemadaratan di keluarga kita. Dan terakhir pada harta. Pada harta jemaah. Jadi harta itu bahasa Arabnya mal. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya mall. Salah ya Pak? Jadi harta ya mal. Jamaknya amwal. Fimali kata Rasul. Pada hartaku. Jadi harta ini memiliki kekhususan jemaah. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seseorang di hari kiamat sampai ditanyakan 4 hal. Dari 4 hal ini, satu perkara ditanyakan 2 hal. Min aina tasabahu wa fima anfaqtahu. Harta itu dari mana dan dikemanakan? Hati-hati dengan harta ini ya Pak. Dia pekerjaannya bagus, gajinya juga bagus, tapi senang jajan. Kalau di puncak, saya nih rumah dekat puncak. Kalau istilah jajan udah negatif. Kalau di sini jajan apa? Jajan bagus ya. Kalau di sana, wah ente habis jajan, negatif. Jajan itu mustalah yang digunakan untuk jajan perempuan, maksudnya gitu. Mohon maaf. Jadi dia mendapatkan harta yang dari pekerjaan yang halal, tapi dia diperbelanjakan kepada yang haram. Tidak boleh. Kadang ada orang yang mengambil dari hartanya yang haram, dia bangun masjid, dia jadi donatur yayasan, panti asuhan. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga jemaah. Padahal Rasul mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah, ruba at'atha aghbar yamudda yadahu ila sama wa qala ya Rab wa mat'amuhu haram wa mashrabu wal haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang dalam kondisi safar, lesang dalam pakaiannya, dia mengangkat tangan ke langit,
Kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, orang ini sudah mengumpulkan asbab fi ijabati doa. Sebab-sebab mendapatkan doa sudah terhimpun seluruh sananya. Kondisi safar, dalam kondisi kesulitan, mengangkat tangan ke langit. Inna Allah hayyun karim yastahi min ibadihi. Allah itu maha pemalu. Malu kalau hambanya berdoa dengan mengadakan tangan, an yaruddahu sifran, kemudian tidak dikabul. Ini semua sebab-sebabnya sudah dia dapatkan. Akan tetapi kata Rasul, wa mas'amu haram, yang dikonsumsi haram, wal malbasu haram, pakaiannya juga dari yang haram, wa ghudhiya bil haram, makan dari yang haram, fa anna yustajabu lah, bagaimana mau dikabulkan doanya? Hati-hati jamaah. Syekh mengatakan ada doa di mana amalan tidak akan diterima karena mengkonsumsi yang haram. Baik jemaah, itu saja karena sudah waktu syuruk dan sudah ada kode dari Bang Badrimin. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.